Cek, Shalom para sahabat. Ketemu lagi kita dalam program studi kata Alkitab. Saya tetap berdoa supaya kita semua tetap sehat, bisa melalui pandemi dengan baik, tetap menjaga protokol kesehatan, bergandengan tangan bersama dengan pemerintah kita untuk bisa melalui pandemi ini dengan baik dan tetap survive. Dan tentu saja semua karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu menyesatkan. Kata menyesatkan yang saya sitir dari teks Matius pasal 18 ayat yang ke-6. Semoga studi kata kali ini bisa menjadi berkat rohani buat kita semua. Ya, menyesatkan. Ya, kita baca dulu teksnya, Matius pasal 18 ayat 6. Dikatakan seperti ini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, ini teks yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, menyesatkan. Ya, kata ini sendiri diterjemahkan dari satu kata di dalam bahasa Yunani, yaitu skandalise. Ya, skandalise berasal dari kata dasar skandalizo. Ya. Nah, di dalam teks Matius pasal 18 ayat 6 ini, skandalizo ini merupakan satu kata kerja, ya, aorist subjunctive aktif, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan mood subjunctive, salah satu yang bisa kita pelajari di sana adalah bahwa mood ini sedang mengarahkan kita untuk melihat kata kerja itu, bahwa kata kerja itu adalah satu kata kerja yang dipakai untuk menunjukkan ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ya, nah biasanya tujuan itu akan jelas di dalam teks yang kita baca, ya. Nah, makna terminologis dari skandalizo ini sendiri biasanya adalah tindakan memasang jerat. Biasanya menjerat seseorang di tengah jalan, menyandung atau membuat satu batu sandungan, ya, sehingga orang diharapkan menjadi tersandung. Bisa juga diterjemahkan sebagai melanggar, ya, melanggar. Nah, kata melanggar ini waktu Yesus hendak membayar cukai, ya, di pasal 17 ayat 27 dikatakan di sana, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan waktu itu. Juga bisa diterjemahkan sebagai menjebak. Ya, jadi skandalizo kira-kira bisa dipahami secara terminologis seperti itu. Kata ini biasa juga dipakai untuk mengekspresikan tindakan menyebabkan seorang berbuat dosa, ya, lalu menjebak seseorang sehingga ia menjadi marah dan bertindak salah. Juga mengekspresikan satu tindakan memasang satu balok untuk menyandung orang lain, ya, seperti tadi secara terminologis kita sudah sempat singgung. Secara figuratif, kata skandalizo dapat dimaknai sebagai menuntun atau tindakan menuntun kepada sikap dan atau tindakan yang salah, menghalangi seseorang untuk bertindak benar, ya. Nah, itu dia. Kata skandalizo ini sendiri muncul sebanyak 29 kali di dalam seluruh teks Perjanjian Baru, tentunya dengan berbagai varian, ya. Jadi kira-kira secara singkat kata skandalizo yang diterjemahkan di dalam teks 18 ayat 6 Injil Matius ini sebagai menyesatkan, pengertiannya seperti itu yang tadi kita sebutkan. Nah, coba kita melihat kata ini, ya, dan kita mulai melihat konteks yang sedikit lebih luas di mana kata ini disematkan, ya. Tentunya seluruh pasal 18 dari Injil Matius ini bisa kita pertimbangkan sebagai konteks yang lebih luas. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 5 pasal 18 ini bicara tentang kualifikasi seorang anak. Ya, anak di sini ditulis dengan kata teknon, berasal dari kata teknon, merepresentasikan. Jadi kualifikasi anak ini merepresentasikan atau mewakili kualifikasi
seseorang agar mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini Yesus menerangkan, kalau kamu bisa seperti anak kecil ini, ya menyambut anak kecil ini, ya kamu dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, seperti itu. Lalu dilanjut di ayat 6 sampai 11, ya juga merupakan bagian dari teks yang kita pelajari saat ini. Ayat 6 sampai 11 ini secara umum berisi awasan untuk tidak menyesatkan satupun dari anak-anak kecil ya tersebut. Tetapi kata anak di sini tidak lagi ditulis dengan kata teknon atau tekna dalam bentuk jamaknya, tetapi ditulis dengan menggunakan kata mikros, ya, dan di dalam bentuk jamaknya itu mikron, ya, mikron. Nah, selanjutnya di ayat 12 sampai 14, ya, tentang perumpamaan domba yang hilang. Di sana kita bisa lihat bahwa teks ini sedang menawarkan kepada kita satu tindakan sebagai lawan dari tindakan menyesatkan, atau ketimbang kita menyesatkan, atau sebagai ganti dari perbuatan menyesatkan, justru kita harus menyelamatkan mereka. Ya, menyelamatkan di sini mencari dengan sepenuh hati. Nah, itu dia kalau kita baca. Lalu dilanjut dengan ayat 15 sampai ayat 20, masih sama, sebagai lawan atau sebagai kebalikan dari tindakan menyesatkan, justru kita juga harus menyelamatkan. Menyelamatkan di sini dengan cara apa? Menegur dengan benar. Ya, menegur dengan benar. Dan terakhir ayat 21 sampai ayat 35, ya kalau kita baca baik-baik, masih narasi sebagai ganti kita menyesatkan atau ketimbang kita menyesatkan, justru kita harus menyelamatkan. Dan menyelamatkan dengan cara yang ketiga ini adalah dengan cara mengampuni tanpa batas. Jadi konteks ini ada ide yang progresif yang muncul di sana. Ya, ada ide yang progresif. Yesus mengambil anak kecil. Anak kecil ini merepresentasikan sikap penerimaan agar orang percaya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu berikutnya ada awasan untuk tidak menyesatkan satupun dari anak-anak kecil ini. Ya, lalu sebagai lawan dari tindakan menyesatkan, kita harus mencari mereka dengan sepenuh hati kalau mereka tersesat. Kalau mereka tersesat, kita harus menegur mereka dengan cara yang benar. Dan kalau mereka tersesat, kita harus mengampuni mereka tanpa batas. Nah, di dalam konteks inilah awasan untuk tidak menyesatkan ini muncul. Ya, nah kita lanjut sedikit. Kita sekarang masuk ke dalam kata menyesatkan di ayat 6 ini. Secara umum, tindakan menyesatkan dalam teks ini dapat kita pahami sebagai tindakan yang menyebabkan orang lain jatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu yang kita sebut tadi sebagai skandalizo. Ya, tindakan yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Sangat mungkin memperlihatkan bahwa orang bisa saja mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang merusak. Ya, jadi menyesatkan ini juga kira-kira bisa kita pahami bahwa ada kesempatan, ada ruang yang begitu besar bagi seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara-cara yang merusak. Kenapa merusak? Karena membawa mereka ke dalam perbuatan dosa. Nah, saya kasih analogi di sini. Ya, kira-kira seperti ini, menggambarkan si A menuntun si B kepada sesuatu yang merusak, di mana si B tidak berdaya untuk menghindarinya. Ya. Lalu si B tampaknya tidak memahami betul kemana ia sedang menuju. Lalu si A memanfaatkan ketidaktahuan si B dan menjebak si A untuk berbuat dosa. Dan menjebak si B untuk berbuat dosa. Di mana si B tidak berdaya untuk menghindari jebakan itu. Itu nuansa skandalizo atau nuansa menyesatkan. Ya. Nah, saat itu zaman Yesus, ya, sangat mungkin bahwa orang-orang yang biasa menyesatkan itu merujuk kepada para pengajar atau nabi-nabi palsu yang muncul dari dalam jemaat pada saat itu, atau muncul dari antara orang percaya pada saat itu. Ya, jadi sekali lagi tindakan menyesatkan itu adalah tindakan di mana orang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang, memanfaatkan ketidakdewasaan seseorang, memanfaatkan iman yang baru bertumbuh, lalu menggeret mereka kepada hal berbuat dosa. Menyebabkan orang yang lemah ini berbuat
dosa. Ini yang disebut menyesatkan di dalam teks ini. Coba kita lihat berikutnya. Kita sekarang melihat anak-anak kecil ini, karena di ayat 6 ini dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Ya, seperti tadi saya katakan, ya, anak-anak kecil ini adalah sebuah istilah yang mengarah kepada komunitas orang percaya. Kalau di ayat 1 sampai 5, kata anak di sana dipakai dengan kata teknon, ya, tetapi di ayat 6 ini dipakai kata mikros. Dalam bentuk jamak itu mikron, ya. Nah, ini adalah sebuah istilah yang mengarah kepada komunitas orang percaya yang masih sangat rentan. Mereka belum dewasa terkait iman mereka. Kira-kira mereka bisa disebut sebagai orang yang masih polos. Ya, masih polos. Secara ekonomi bisa saja orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki ekonomi lemah. Ya, di dalam sebuah komunitas, ya, misalnya saat ini komunitas gereja, ada saja orang yang memiliki status ekonomi lemah, juga bisa mengarah kepada istilah ini, anak-anak kecil ini. Ya, mereka tidak memiliki pengaruh apapun biasanya terkait dengan status sosial. Ya, mereka tidak menjabat apapun atau suara mereka mungkin adalah suara yang tidak begitu diperhitungkan. Ya, mereka mungkin kurang penting di dalam masyarakat. Namun mereka semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka masih dianggap masih rendah terkait status mereka sebagai pengikut Yesus. Makanya tadi sempat kalau kita baca di ayat 18 pasal 18 ayat 1, murid-murid sempat bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Mereka ingin mendapatkan semacam peneguhan. Lalu Yesus mengambil anak kecil justru, ya. Sesuatu yang mereka tidak harapkan, sesuatu yang rentan, yang rendah, yang lemah, yang tidak berdaya. Dan Yesus memberikan contoh, justru kalau kamu seperti anak kecil ini, kamulah yang pantas masuk dalam kerajaan sorga. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mau lihat selanjutnya, ya. Hal menyesatkan ini merupakan tindakan yang serius dalam pemandangan Yesus. Sangat serius. Karena kalau kita simpulkan mulai dari ayat 1 sampai 5 lalu ayat 1 sampai 5 saja, di sana kita bisa membuat satu kesimpulan. Menyambut seorang anak itu sama dengan menyambut Yesus. Sebaliknya, menyesatkan seorang anak itu sama dengan menolak Yesus. Jadi ini perbuatan yang cukup serius, tindakan menyesatkan. Mengakibatkan hukuman yang serius pula. Di ayat 6 tadi kita dapati bahwa orang yang menyesatkan ini lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada leher lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, ini suatu gambaran hukuman yang serius. Ya, kalau pada saat itu, ya, ini bicara tentang hukuman mati. Lebih baik orang ini mati. Ya, ketimbang memanfaatkan kelemahan orang, ketimbang memanfaatkan ketidaktahuan orang, ketimbang memanfaatkan kerentanan seseorang yang percaya kepada Yesus dan membawa mereka, menjebak mereka untuk berbuat dosa. Lebih baik orang yang seperti ini mati gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, diikatkan batu kilangan ke leher, dimasukkan ke dalam laut. Ya, ini menggambarkan si terhukum tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bisa lolos. Ya, karena dia akan tenggelam dan tidak bisa naik ke permukaan air. Nah, model hukuman ini rupanya biasa dipraktekkan oleh pemerintahan Roma pada saat itu. Dan orang yang dihukum atau model hukuman ini dianggap sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tidak akan ada penguburan yang pantas bagi orang ini. Dia tenggelam di dalam laut. Ya, padahal penguburan baik di dalam pola pandang Roma atau Yunani atau Ibrani itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ya, ada prosesi-prosesi tertentu yang mereka tetap pegang. Ya. Nah, orang yang dihukum seperti itu, diletakkan batu kilangan, diikatkan dan ditenggelamkan ke dalam laut, itu mengerikan karena tidak punya kesempatan untuk dimakamkan secara layak. Dan bagi budaya Helenistik atau Yunani, orang yang mengalami hukuman seperti ini tidak akan mendapatkan kehidupan setelah kematian. Tidak akan merasakan situasi atau suasana afterlife-nya. Ya, bagi mereka orang yang dihukum seperti ini tidak punya kesempatan untuk menikmati kehidupan nanti setelah kematiannya. Nah, ini mengerikan sekali.
Kira-kira seperti inilah penampakan beberapa batu kilangan di Kapernaum. Ya, ini besar sekali. Ya, beratnya juga pernah saya baca lumayan berat. Dan dari namanya, batu ini biasa digeser menggunakan keledai ya. Seperti itu ya. Jadi orang yang kepada lehernya diikatkan batu seperti ini, mana mungkin selamat? Ya, jadi yang kita bisa tarik kesimpulan dari sini adalah orang yang menyesatkan dalam pandangan Yesus itu merupakan tindakan yang serius. Jangan pernah menyesatkan seseorang yang dalam tanda kutip lemah, rentan, gitu loh. Menjebak mereka, ya, dan sebagainya sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa atau melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Jangan. Ya, karena bagi Yesus itu sesuatu yang sangat-sangat serius dan hukumannya itu pada saat itu lebih baik dia mati. Ya, kalau untuk sekarang saya nggak tahu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kata menyesatkan dalam kesempatan kali ini? Pertama, mari kita renungkan dengan serius. Kira-kira siapa mereka yang tergolong kaum lemah di dalam komunitas kita? Siapa mereka yang tergolong kaum lemah di dalam gereja kita? Siapa mereka yang tergolong kaum lemah di dalam masyarakat kita secara umum, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas apapun yang Tuhan izinkan kita ada. Mari kita renungkan baik-baik. Kenali mereka dengan sangat baik. Dan topang mereka. Sebagai ganti, menyesatkan mereka. Ya. Topang mereka. Sebagai ganti, menyesatkan mereka. Jangan gunakan kelemahan mereka, jangan gunakan kerentanan mereka, jangan gunakan ketidaktahuan mereka ya untuk menjebak mereka, untuk menipu mereka, atau bahkan untuk membawa mereka ke dalam perbuatan dosa. Jangan. Itu perbuatan yang sangat serius di hadapan Tuhan. Segala tindakan yang menjebak mereka karena dipandang bahwa mereka adalah kaum yang lemah akan mengakibatkan konsekuensi yang buruk bagi orang yang melakukannya. Kita harus renungkan ini baik-baik. Apa konsekuensi bagi orang yang melakukannya? Saya nggak tahu untuk saat ini. Itu urusan Tuhan. Pada masa Yesus ada gambaran. Batu kilangan diikatkan artinya mereka lebih baik mati. Tidak punya kesempatan lolos sedikit pun. Ya, ini satu gambaran yang cukup serius. Tetapi, ya kalau kita kembali bahas konteks yaitu seluruh pasal 18. Sebagai ganti menyesatkan mereka. Ya, apabila memang betul mereka sedang tersesat, mereka tidak tahu, mereka sedang terhilang. Orang-orang yang lemah tadi ini, anak-anak kecil ini, kaum mikros ini, apabila memang mereka sedang tersesat, maka kita sebagai komunitas atau orang percaya justru harus mencari mereka dengan sepenuh hati. Di sini ada gambaran domba yang hilang satu, 99 ditinggal, satu dicari. Itu mencari dengan sepenuh hati. Lalu apabila memang mereka tersesat, maka kita sebagai orang percaya harus menegur mereka dengan kasih. Ya, digambarkan di ayat 15 sampai 20. Dan terakhir, apabila memang mereka sedang tersesat, maka kita mengampuni mereka tanpa batas. Nah, itu tindakan-tindakan yang pantas. Itu tindakan-tindakan yang layak untuk kita tunjukkan kepada mereka yang kita anggap kaum lemah. Yang kita anggap orang yang tidak memiliki daya apapun, yang kita anggap rentan, yang kita anggap tidak begitu signifikan di dalam komunitas kita. Ya, mari kita topang mereka sebagai ganti menyesatkan, sebagai ganti menggiring mereka kepada hal yang berdosa, menipu mereka dan lain sebagainya karena ketidaktahuan mereka, karena kelemahan mereka. Mari kita topang mereka. Cari mereka dengan sepenuh hati ketika terhilang. Tegur mereka dengan penuh kasih ketika mereka berbuat dosa. Dan ampuni tanpa batas ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang disodorkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita jaga hidup kita dengan baik, topang mereka yang lemah di antara kita. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan terkait kata menyesatkan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.